pun dimakamkan. Gunung Merapi kembali erupsi, warga di sekitar lereng Merapi pun dievakuasi. Selamat siang pemirsa, saya Wilson Purba kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam Ayu Siang hari ini. Selain 3 informasi tadi, redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya. Dan informasi pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Stefani Patricia. Stefani, informasi apa saja yang kita punya dalam Ayu Siang hari ini? Ya, terima kasih Wilson. Pemirsa, hari ini kami memiliki update informasi terkait sikap MUI, terkait deklarasi jemaah Jundullah yang menghebohkan media sosial, dan juga informasi terbaru terkait distribusi vaksin. Dan pemirsa, inilah iNews Siang selengkapnya. Pemirsa, seorang wanita muda yang tengah hamil nekat berusaha melompat dari jembatan penyeberangan orang di kawasan Gunung Sahari, Jakarta Utara. Beruntung upayanya digagalkan seorang warga yang berhasil membujuknya. Inilah detik-detik seorang wanita muda nekat hendak melompat dari jembatan penyeberangan orang di kawasan Gunung Sahari, Pademangan, Jakarta Utara. Aksinya sempat mencuri perhatian pengguna jalan, terlebih karena sang perempuan ini tengah hamil. Beruntung warga yang melintas di JPU berhasil membujuknya. Dibantu sejumlah personel polisi, perempuan muda ini dievakuasi ke tempat aman. Tadi saya samperin, saya bilang kenapa mbak? Sama orang laki itu kan dia nggak mau turun kan. Saya bilang ya udah ayo, kata saya gitu kan. Dia bilang saya hamil mbak, ditinggal suami saya. Saya bilang ya udah ayo keluar yuk, saya bilang gitu. Dia pulang kampung, pengen ketemu suaminya. Ia menceritakan aksi nekatnya ini dipicu oleh rasa frustasi karena ditinggal sang suami dalam keadaan hamil. Setelah tenang, perempuan muda ini lantas dibawa ke kantor kelurahan setempat dengan pengawalan polisi untuk ditangani oleh petugas dari Dinas Sosial. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Seorang pria tanpa identitas ditemukan tewas dengan kondisi hangus terbakar di sebuah lahan kosong di Jalan Mujahidin Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Polisi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengevakuasi jenazah untuk divisum. Warga Jalan Mujahidin Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan dikejutkan dengan ditemukannya jenazah pria dengan kondisi hangus terbakar di sebuah lahan kosong pada Selasa malam. Jenazah pertama kali ditemukan warga yang melihat kobaran api di dalam lahan kosong. Setelah didekati, ternyata ada seorang pria terbakar di balik sofa yang ada di sana. Awalnya ada api menyala. Tiba-tiba tukang kelapa lihat ada apa menyala gitu. Setelah datangin ada gerakan. Ini makhluk hidup, apakah ini kambing atau manusia? Sehingga karena gerakan itu, tukang kelapa ingin lapor ke RT. Ya. Nah, tapi sambil bicara, ada apa gitu. Sehingga pada waktu dia kembali lagi, ini orang udah banyak. Nah, ada banyak ya. Dan api masih terbakar, masih menyala itu. Cuma udah meninggal orangnya. Jajaran Polsek Pesanggerahan langsung menggelar olah tempat kejadian perkara untuk mengungkap penyebab kematian korban. Usai olah TKP, jenazah dievakuasi ke Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan untuk kepentingan autopsi. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Diduga menggunakan tangki rakitan, sebuah minibus terbakar usai mengisi BBM di SPBU Buah, Poros Rantai Pau Makale, Toraja Utara. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Inilah detik-detik terbakarnya minibus saat mengisi bahan bakar di SPBU Buah, Jalan Trans Sulawesi, Poros Rantai Pau Makale.
Kebakaran ini memicu kepanikan warga yang tengah antri mengisi BBM. Petugas SPBU dibantu warga dengan cepat berusaha memadamkan api agar tidak menjalar dan membahayakan warga lainnya. Api berhasil dipadamkan namun kondisi minibus ludes terpanggang. Diduga kebakaran ini dipicu penggunaan tangki rakitan yang tidak aman dan melanggar aturan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Pemirsa, jenazah Caca Shirley, mantan personil Trio Macan, dimakamkan di TPU WG Sidoarjo, Jawa Timur. Isak tangis keluarga menghantarkan Caca yang tewas dalam kecelakaan beruntun di Tol Solo Semarang ke tempat peristirahatan terakhirnya. Didampingi ayah dan ketiga adiknya, jenazah Caca Shirley, mantan personel Trio Macan yang meninggal dunia akibat kecelakaan di Tol Semarang Solo, dimakamkan di Pemakaman Umum Desa Wage Sidoarjo, Jawa Timur. Pemakaman dihadiri sejumlah kerabat, sahabat almarhumah serta perwakilan Polresta Sidoarjo. Sementara sang ibunda tak sanggup ikuti prosesi pemakaman karena terguncang. Sebelumnya tangis keluarga Caca Shirley pecah saat jenazah tiba di rumah duka. Ibunda Caca histeris kehilangan putrinya. Kepergian korban untuk selamanya mengejutkan orang tua dan keluarga. Caca Shirley menjadi korban tewas dalam kecelakaan beruntun di ruas tol Semarang Solo, Jawa Tengah. Nyawa Caca tak tertolong setelah sempat mendapat perawatan medis akibat luka parah di kepala. Pada saat laka lantas jadi hujan sangat deras sekali, sangat deras. Kendaraan yang paling depan itu pandangan terbatas sehingga mengurangi kecepatan, kaget, ya, kondisi juga cuaca deras, hujan deras sekali, ya terjadilah kecelakaan tersebut. Nah, nanti kita masih dalam proses pemeriksaan ini, urut-urutan kendaraan yang mana saja, kronologinya seperti apa, kita butuh waktu. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang ibu terekam CCTV mencuri sepeda motor. Mirisnya, sang anak malah ditinggal setelah berhasil mencuri sepeda motor. Aksi pencurian tidak mengenal status dan gender. Hal ini terbukti dari aksi tidak terpuji yang terekam kamera CCTV di Komplek Perumahan Mutiara Gading 3, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Seorang ibu dan anaknya yang berjalan membawa sepeda memperhatikan wilayah sekitarnya. Setelah dipastikan aman, sang ibu meninggalkan anaknya dengan sepeda, kemudian berjalan ke arah motor yang sudah diincar. Hanya hitungan detik, motor yang terparkir di depan rumah makan berhasil dibawa kabur. Motor itu posisinya tertinggal atau gimana? Iya, kayaknya kelupaan itu sama yang punya, ketinggalan. Lupa nyabut ya? Jadinya bentaran banget, hitungannya detik itu mah. Terus kalau anaknya ditinggal pada saat... Iya, anaknya ditinggal itu. Jadi anaknya wira-wiri kayak anak ini, emaknya udah ke sono. Kasus pencurian motor kini ditangani Mapolsek Babelan dan Polres Metro Bekasi. Pencurian motor di kawasan Komplek Perumahan Mutiara Gading 3 Bekasi bukan pertama kali terjadi. Warga diminta waspada saat memarkirkan kendaraannya, terutama saat di pinggir jalan raya. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews melaporkan. Sejumlah warga di Pekalongan, Jawa Tengah tertipu dengan dagangan kasur yang dibanderol dengan harga murah. Kasur ternyata hanya terbuat dari kardus dan potongan ban bekas. Iming-iming cuci gudang, seorang penjual kasur menawarkan dagangannya kepada warga di kawasan Pekalongan Selatan, Jawa Tengah. Harga kasur yang awalnya hampir Rp1 juta dijual dengan harga Rp300.000 saja. Namun naas, warga tertipu. Kasur yang dibeli hanya berisi kardus, potongan ban bekas yang dibungkus kain dari bahan kaos. Selang beberapa hari, penjual yang berbeda menjajakan barang yang sama. Warga pun sengaja membeli dan memaksa penjual membuka isi kasurnya. Karena takut, pedagang pun lari ke Polsek Pekalongan Selatan. Setelah saya dapat laporan itu, saya langsung menuju ke TKP, ya kan. Ternyata di sana sudah ramai. Di sana sudah ramai, saya melihat di depan rumah si pembeli ini, ya kan, itu sudah ada kasur yang sudah dibongkar. Nah, saya tanya, ini kasur yang mana yang dibongkar? Nah, ternyata
kasur yang dibongkar ini adalah kasur yang dibeli oleh korban atau pembeli ini 3 hari yang lalu dengan penjual yang berbeda. 3 orang penjual berinisial STR, AS, dan RMD tidak ditahan karena tidak ada laporan dari masyarakat dan tidak memenuhi unsur pidana. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca heboh deklarasi jemaah Jundulah di Desa Mekar Mukti, Kecamatan Ciamplas, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bandung Barat pun bersikap. MUI langsung memberikan pemahaman kepada warga, meski hingga kini pemimpin deklarasi belum ditemukan. Pasca viral video deklarasi jamaah Jundulah, warga kampung Cicalengka, Sasak Bubur, Kecamatan Ciamplas, Bandung Barat menyatakan penolakan dan pembatalan terhadap deklarasi ini. MUI Bandung beserta instansi terkait juga telah mendatangi lokasi, namun hingga kini pemimpin deklarasi belum ditemukan. Sehingga maksud dan tujuan dari deklarasi Jundulah ini pun belum diketahui. Jika nantinya deklarasi jamaah Jundulah ini dirasa mengganggu keamanan dan ketertiban, tentu akan dilarang, tak hanya oleh MUI, namun juga aparat hukum. Artinya harus berhati-hati, karena zaman sekarang ini banyak macam-macam orang, kita harus hati-hati. Karena itu kita tabayun, mencek apa tujuannya. Tapi karena memang orang yang bersangkutan sampai hari ini tidak ketemu, namun kita bina saja masyarakat yang ada, supaya sedairan ini jangan diikuti, karena kita tidak tahu tujuannya. Sebelumnya, deklarasi jamaah Jundulah viral di media sosial. Lokasi deklarasi berada di sebuah masjid di Kampung Sasak Bubur, Desa Mekar Mukti, Kecamatan Ciamplas, Kabupaten Bandung Barat. Setelah viral, Kades Mekar Mukti bersama Ketua RW mendatangi lokasi untuk mengkonfirmasi dan memastikan video viral. Ade mengaku setiap hari Jumat, Erwan Saat datang untuk khutbah saja. Namun hari itu, Erwan datang bersama salah seorang yang berasal dari Bandung. Selesai sholat Jumat, Saat berdiri dan mendeklarasikan pembentukan tentara Allah secara spontan. Itu ternyata begitu dia berdiri semua, bahkan ada yang kaget gitu, dan bahkan saya juga termasuk sayanya kaget gitu melihat seperti itu. Nah, sabar dulu katanya. Sudahlah kita sabar. Ada yang mau bertanya juga, udahlah sabar dulu kan, biar ini. Nah, nanti dia tetar begitu dia buka kertas, langsung baca, langsung menyebutkan seperti itu, deklarasikan itu. Kemudian kita akan melakukan pembinaan juga kepada sebagian warga, paling tidak terjerumus terhadap hal yang mungkin merugikan untuk masyarakat sendiri. Kini pihak terkait tengah memburu keberadaan Erwan Saat, sang pemimpin deklarasi, guna mengetahui maksud dan tujuan deklarasi yang telah menggemparkan masyarakat ini. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Aktivitas Gunung Merapi di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah terus meningkat. Magma yang mulai naik ke mulut gunung menandakan Gunung Merapi sudah masuk fase erupsi. Aktivitas Gunung Merapi sudah memasuki fase erupsi. Magma sudah naik dan melewati mulut bibir Gunung Merapi. Keadaan ini direkam kamera termal Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPPTKG Yogyakarta. Guguran material Merapi pun turun ke arah barat daya. Selain itu, Gunung Merapi juga telah membentuk kubah lava. Jadi intensitas material guguran ini menjadi salah satu indikator adanya aktivitas magma yang terus menuju ke permukaan gitu. Aktivitas Gunung Merapi pun terus dipantau, apalagi sudah masuk dalam level siaga. Warga diimbau untuk tidak beraktivitas di radius 5 km dari puncak Gunung Merapi. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Pemirsa, hingga siang hari ini warga di sekitar Gunung Merapi masih bertahan di posko-posko pengungsian. Dan kita lihat bagaimana situasi di posko pengungsian, apakah semua bahan makanan dan juga bahan pakaian sudah terpenuhi. Kita akan berbincang bersama dengan Bapak Edi Susanto, PLT Kepala BPBD Kabupaten Magelang. Selamat siang, Pak Edi. Selamat siang, Pak Edi. Selamat siang, Mas Wilson. Baik, Pak Edi, bagaimana saat ini situasi di pengungsian dan ada berapa posko pengungsian yang didirikan di sana? Iya,
ya setelah peningkatan aktivitas Merapi, kemudian masyarakat kelompok rentan di 4 desa ini turun yang menempati ada 508 jiwa pengungsi. Mereka menempati 5 titik pengungsian. Ketika datang tentu yang terus kita lakukan pertama adalah mempersiapkan kebutuhan dasarnya. Salah satunya adalah logistik untuk pengungsi. Kita siapkan. Baik, sejauh ini ada 5 posko pengungsian dan 508 warga yang mengungsi. Apakah masih ada warga di sekitar Gunung Merapi yang masih perlu dievakuasi, Pak Edi? Iya, jadi target pertama sesuai SOP ketika kita berada pada level siaga, maka yang menjadi target untuk mengungsi adalah kelompok rentan. Saya mencoba mengulangi, kelompok rentan adalah anak-anak, balita, orang tua, ibu hamil, orang sakit, itu kelompok rentan yang itu diungsikan terlebih dahulu. Sementara untuk anggota masyarakat lain yang katakanlah produktif sehat gitu ya, masih berada di rumah masing-masing. Tentu nanti kalau ada peningkatan yang signifikan dan memaksa semua harus menjauh dari sumber ancaman seperti puncak Merapi, maka kita harus mengungsikan mereka atau mereka harus mengungsi. Karena konsep pengungsian yang kita lakukan melalui konsep desa bersaudara itu, masyarakat mengungsi bukan diungsikan. Mereka mengungsi karena paham. Mereka paham karena punya data. Data ada karena kita suplai. Suplai dari mana? Dari BPTKG melalui BPBD. Sehingga kita yang pertama kita lakukan adalah mengkomunikasikan kondisi terkini Merapi kepada masyarakat melalui OPRB, Organisasi Pengurangan Risiko Bencana di Desa, perangkat desa, terus kita lakukan. Sehingga mereka berkeputusan mengungsi. Artinya saat ini masih ada warga yang belum mengungsi dan masih beraktivitas, Pak, di sekitar Gunung Merapi? Iya, jadi kalau kita berhitung jumlah penduduk untuk 4 desa sebagaimana direkomendasikan oleh BPTKG menjadi masuk dalam zona bahaya, di sana ada kurang lebih 2.000, ada kurang lebih 6.000 pengungsi yang jiwa yang ada di sana, yang harus kita layani kalau tiba-tiba Merapi meningkat dan semuanya diungsikan. Jadi angka 508 ini atau bahkan lebih nanti akan ada penambahan pengungsian itu hanya kelompok rentan. Tapi kelompok produktif yang lain, mereka masih ada di rumah. Yang kata lain ya masih ada di rumah mereka masing-masing. Bagaimana nanti cara BPBD memberitahu kepada warga, Pak, jika nanti aktivitas Gunung Merapi tiba-tiba meningkat, kemudian agar mengevakuasi ribuan warga ini bisa secara cepat dilakukan sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan? Iya, kita punya jaringan komunikasi yang selama ini terbangun melalui desa bersaudara. Mungkin kawan-kawan mengenal dengan Sister Village, kita mengatakan desa bersaudara atau Pasisu, desa Paseduyuan desa. Jalur-jalur komunikasi sudah terbangun dengan baik. Banyak metode yang kita lakukan melalui media sosial, semua terus diikuti media sosial. Kemudian radio 2 meter kita lakukan dan dengan WhatsApp juga dilakukan. Prinsipnya komunikasi ini terus terkomunikasikan dengan baik. Jadi misalnya mendadak sekalipun akan terkomunikasi dengan baik. Dan selama ini kita terus secara intensif berkomunikasi untuk menyampaikan kondisi terkini Merapi, terus diupdate. Nah, kondisi terkini Merapi kan kabarnya magma sudah sampai di mulut bibir Gunung Merapi. Wilayah mana saja yang perlu diwaspadai, Pak? Iya, sebagaimana direkomendasi oleh BPTKG, ada 3 desa yang direkomendasi, Ngargomulyo, Paten, Kerinjing. Tapi di luar itu ada desa Keningar namanya. Desa Keningar ini memang tidak masuk dalam rekomendasi BPTKG. Tapi mereka membaca dirinya sendiri, kemudian belajar dari erupsi Merapi tahun 2010, mereka memutuskan untuk ikut mengungsi. Nah, kita layani, dan karena memang sudah terkonsep manajemen pengungsiannya, kemana mereka harus mengungsi juga sudah diketahui, maka ketika tiba-tiba mereka ingin mengungsi, ya sudah tinggal melakukan begitu saja, dan semuanya sudah berjalan sebagaimana
skenario sehingga tidak ada kesulitan kalau misalnya tiba-tiba memang harus ada pengungsian. Hanya tantangannya ini harus ulang terus. Pengungsian ini dilakukan pada saat pandemi. Kalau masyarakat mengungsi itu dikumpulkan, sementara kita untuk penanganan pandemi menjaga jarak, hindari kerumunan. Baik, terima kasih Pak Edi Susanto, PLT Kepala BPBD Kabupaten Magelang. Semoga sehat selalu Pak Edi. Pemirsa, meski telah didistribusikan, namun vaksin Sinovac belum mengantongi izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kenapa belum mengantongi izin? Informasinya akan kami hadirkan usai jeda.